Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore yang berbahagia ini? Ya, tentunya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kembali bersama saya Darus Lian dengan bincang sehat hari ini selama 1 jam ke depan. Nah, sahabat keluarga muslim, mungkin Anda pernah mengalami yang namanya sakit kepala yang rasanya itu seperti dililit atau tegang atau biasa disebut dengan sakit kepala tegang. Nah, sahabat kaum muslim, kalau pernah mungkin ya hari ini Anda bisa bertanya, ikut partisipasi bagaimana cara pencegahan dan pengobatannya, karena hari ini kita akan membahas sakit kepala tegang. Nah, sahabat kaum muslim, saya tidak sendiri, tentunya sudah hadir bersama kita di sini Dr. Hasanul Arifin yang menemani kita. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya sore ini, Dok? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan sehat walafiat, keluarga begitu juga, Dok, Ya, ya. Alhamdulillah. Ya, jazakallah khairan, Dok, udah hadir bersama kita di sini ya, menemani sahabat keluarga muslim yang ada di rumah. Tentunya kita berbagi informasi tentang kesehatan dan khususnya sahabat keluarga muslim hari ini tentang sakit kepala tegang. Nah, sahabat keluarga muslim, sebelum itu kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Hijrah Eksklusif yang telah mensupport program kita ini berupa pakaian koko. Nah, sahabat kaum muslim, langsung saja nih sahabat kaum muslim, bagi Anda yang ingin bertanya nantinya bisa menghubungi kami di 0617944280 dan bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda ke SMS center kami di 081370031616 dengan tema kita hari ini adalah sakit kepala tegang atau tension headache, Ustaz ya. Ya, Dok, ya ini karena dokter pakai peci selalu ini memang cocoknya dipanggil Ustadz. Ya, oke. Ya, sebetulnya, Dok, sakit kepala tegang ini beda nggak dengan migrain nih, Dok? Ya, jadi kalau tension type headache ya, kalau istilahnya ya. Jadi nyeri kepala tipe tegang itu memang berbeda dengan migrain. Kita membedakannya itu dari klinisnya ya, yang kita jumpai yang pasien keluhkan. Biasanya nyeri kepala itu ada pada yang tipe tegang itu. Dia sensasinya seperti diikat, ya, seperti ditekan itu. Ini kepala rasanya seperti diikat gitu, Dok, ya. Iya. Kalau migrain itu lebih ke arah berdenyut, ya, dan itu biasanya berat, ya, intensitasnya itu berat. Ya. Kalau tension type ini biasanya dia lebih ringan atau derajat sedang nyerinya. Ya. Jadi lebih berat. Keluhan nyerinya itu migrain. Dan biasanya pada yang tension type headache ini dia bilateral. Jadi dua sisi kepalanya yang biasanya nyeri. Makanya kalau orang yang nyeri kepala tipe tegang ini sering kalau ngeluhkan nyeri kepala sedang pegang ininya ya. Sakit gitu ya. Tapi kalau yang migrain itu dia lebih banyak unilateral atau sebelah, nyeri kepala sebelah. Seperti itu. Dan kalau migrain dia kalau beraktivitas pasiennya itu misalkan aktivitas fisik rutin lah, misalkan dia berjalan atau naik tangga ya, itu makin bertambah nyeri kepalanya. Tapi kalau tension type headache ini tidak ada hubungan dengan aktivitas. Nah, seperti itu. Jadi itu secara garis besarnya yang membedakan dia antara migrain dengan nyeri kepala tipe tegang itu. Ya, tapi saya sejauh ini, Dok, mungkin belum pernah ya yang merasakan yang namanya tipe tegang seperti ini. Biasanya saya cuma mengalami yang namanya migrain tadi. Nah, kemudian pada umumnya, Dok, apa memang lebih banyak ya, lebih sering orang mengalami migrain atau tipe tegang ini? Kalau dari proporsional nyeri kepala itu kan ada nyeri kepala primer, sekunder ya. Primer itu ada secara garis besar ada 3 ya. Tension type headache itu yaitu nyeri kepala tipe tegang ini, kemudian migrain, kemudian cluster headache. Nah, yang paling banyak dari proporsinya memang tension type headache ini yang tipe tegang ini. Bahkan 90% dari semua ya kejadian nyeri kepala sering ya. Kadang kita nggak sadari. Mungkin pernah, Dok, ya, tapi nggak disadari, Dok, ya. Ini dia bisa sembuh sendiri. Betul. Nah, tetapi memang kalau migrain ini kan berat. Banyak orang ke dokter tuh karena mengeluhkan migrainnya ini dibandingkan dengan tension type headache ini. Kecuali memang sudah kronis dia, sudah berlangsung lama, biasanya pasien itu datang ke dokter. Nah, jadi memang lebih banyak sebenarnya kasusnya itu di populasi itu ini tipe tegang ini gitu. Nah,
Oke, nah mungkin pernah dok ya, berarti mungkin karena tidak tahu saja dok ya, karena seperti dokter sampaikan tadi ternyata sahabat keluarga muslim ya bisa beraktivitas masih bisa dok ya, Masih bisa. bahkan terkadang mungkin bisa sembuh sendiri seperti itu dok ya, tapi memang kalau migrain ini kalau beraktivitas semakin sakit Ya, seperti nyeri dia. itu Jadi dok ya. semakin bertambah dia karena ada hubungannya dia dengan vaskular kalau migrain pernah kita bahas ya. Jadi pembuluh darah gitu ya. Sedangkan kalau yang tension type Aedes ini ini biasanya berhubungan dengan otot-otot di sekitar kepala ya. Jadi memang secara penyebabnya ya, penyebabnya itu memang secara besar ada dua ya. Penyebab fisik sama psikis ya. Fisik ini biasanya orang yang terlalu kelelahan ya. Dia banyak menggunakan apa namanya berpikir keras gitu ya. Jadi posisinya juga salah ya dalam tidur, tapi juga bisa menyebabkan tension type itu. Karena di sekitar kepala kita ini memang banyak sekali otot-ototnya ya. Ada otot bagian pelipis, temporal namanya, ada nanti bagian frontal, ada bagian di leher, di pipi ya, di tengkuk ya, di bahu. Nah, ini otot-otot ini berkontribusi juga menyebabkan gejala tension type Aedes ini. Jadi tegang nih, jadi ototnya tuh spasm dia. Jadi sehingga aliran darah kurang di situ, muncul tersensitasi lah saraf-saraf di situ sehingga muncullah nyeri seperti itu. Itu penyebab fisik. Kalau penyebab psikisnya orang-orang yang sering ini kena tension type ini orang yang stres ya. Misalnya stres berlebihan dari stres fisik, stres psikologis yang ada di sekitar dia, lingkungannya, bisa karena tekanan jiwa ya, beban yang tinggi, itu muncul tuh sering tension type Aedes-nya. Nah, jadi dengan mengetahui kita, oh penyebabnya ini, nanti penanganannya pun bisa lebih tepat juga seperti itu. Oke. Nah, dari fisik tadi kan itu kan ada bisa sampai ke otot leher gitu dok ya, bahu, kemudian ini sakit kepalanya ini bisa nggak dok sampai terasa seperti sakit di sini dok? Iya, Bukan jadi hanya di kepala sensasinya saja. dia seperti diikat ya, dan nyeri apabila ditekan ya. Walaupun ada tipenya itu dia tidak berhubungan dengan terhadap tekanan ya. Jadi ada pasien kalau kita tekan pada daerah-daerah tertentu di sekitar leher itu nyeri. Ya, makanya memang pasien sering mengeluhkan itu dia sakitnya di pelipisnya, kadang di depan, kadang di leher. Yang paling sering itu di leher sama di pundak sakit di sini ya. Nah, itu kadang kita lakukan pemeriksaan fisik, kita tekan daerah situ nyeri. Nah, ini mengarahkan memang ke arah tension type Aedes atau disebut sebagai pericranial tenderness itu ya. Nah, tetapi ada juga yang ditekan tidak nyeri juga ada. Nah, itu nanti tipe daripada tension type Aedes-nya yang tidak berhubungan terhadap tekanan gitu ya. Nah, jadi kita memang ke pasien memang harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh ya dari kepalanya ya. Terkadang kita sering miss-nya di situ. Kita anggap ini nyeri kepala biasa. Terkadang rupanya ada faktor yang lain ya. Nah, terkadang nih dok, ketika bangun tidur seperti itu rasanya sakit kepala, kemudian di leher juga terkadang rasa sakit atau di bahu. Nah, ini apakah termasuk juga tipe tegang tadi atau gimana? Ya, jadi kan tension type Aedes ini dia punya pencetus ya. Pencetusnya itu yang paling sering tadi stres ya. Kemudian yang kedua postur tidur yang salah. Oh, ini bisa mempengaruhi leher juga. Terlalu terfleksi atau tertekuk gitu ya. Bantalnya terlalu tinggi seperti itu ya, tertekuk ini lehernya. Itu juga bisa menyebabkan kaku di otot-otot sekitar leher yang mana itu bisa menyebabkan juga gejala tension type Aedes tadi, nyeri kepala tegang itu. Jadi bisa saja ya nyerinya di leher ya, sering di pundak juga ya, atau di belakang kepala, ya itu yang paling sering dikeluhkan pasien. Yang paling sering itu di sini nih, di pelipis. Makanya pasien itu sering, ya, kalau orang nyeri kepala kan sering taruh di sini ya, koyo di sini ya, ditekan-tekan gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan sebenarnya, ya namanya manual pressure. Jadi salah satu
model terapi untuk tension type headache. Oke, berarti itu termasuk ke sakit kepala tipe tegang juga, Iya. Dok. Ya, emang kalau seperti itu, sepertinya saya sudah pernah mengalaminya, Iya. Dok. Pernah bangun tidur begitu sakit kepala atau di pundak, tapi setelah mandi kerja itu bisa hilang Iya, dia sendiri. bisa hilang sendiri. Relaksasi Iya, kita ya, itu bisa hilang sendiri. Kadang kita perlu mandi air hangat, Iya. relax otot kita juga hilang sendiri. Karena dibawa istirahat juga dia bisa hilang. Iya, mungkin sahabat Gomsim kalau gitu mungkin banyak juga yang pernah mengalami dan mungkin belum tahu namanya, Iya. Dok, ya, kalau itu adalah tipe tegang dan bisa sembuh sendirinya dan masih bisa beraktivitas seperti itu. Nah, kemudian Dok, selain itu pada umumnya Iya. apa sih gejalanya yang biasa mereka rasakan? Ya, gejalanya tadi dia rasa tidak nyaman. Jadi nyeri kepala itu pengertian adalah rasa tidak nyaman di daerah kepala, ya, sampai ke bagian leher gitu ya. Leher, iya. Rasa tidak nyaman ini sensasinya yaitu seperti diikat. Jadi pasien tuh ada yang mengeluhkan seperti ada yang mengikat kepalanya, ada seperti menimpa kepalanya. Atau dijambak gitu ada rasa gitu juga, Dok, ya? Ya, Mungkin. ada seperti ditarik gitu Iya, ya. ditarik, iya, seperti iya. itu. Nah, itu yang paling sering. Kemudian gejalanya yang lain, dia Iya, saya katakan dia seluruh kepala ya. Ya, dua sisi kepala sebelah kanan sebelah kiri ya, Iya. seluruh kepala. Bahkan bisa sampai ke leher sama ke pundak. Kemudian dia lebih cenderung tidak berat ya, dia ringan sampai sedang dan tidak ada berhubungan nyerinya terhadap aktivitas. Nah, dia juga kadang muncul fonofobia atau fotofobia. Apa itu fonofobia? Kalau dengar suara-suara gitu ya, atau fotofobia, lihat cahaya yang terang ini ya, itu bertambah nyerinya. Itu juga bisa muncul pada tension type headache, bisa ada bisa tidak ya. Memang pada migrain juga bisa terjadi seperti itu. Nah, dan dia tidak ada keluhan mual muntah. Nah, ini juga membedakan nanti ke migrain. Migrain biasanya ada mual muntah nyeri kepala. Iya, tapi kalau ini tidak ada, Dok, ya. Nah, jadi dari situ kita sudah bisa mengarahkan nih tension type headache. Dan memang tension type headache ini juga dinilai juga nanti apakah dia tipe yang episodik atau yang kronis. Oh, ini ada Biasanya yang pembagiannya juga, mengganggu Dok, itu ya. kronis, sudah lama. Jadi episodik ini dia kejadiannya masih relatif di bawah 15 hari, di bawah 15 hari per bulan biasanya. Kadang bisa terjadi cuma 1 hari dalam 1 bulan ya. Ada yang infrequent, frequent namanya. Nah, kronik ini kejadiannya sudah lebih setiap bulan tuh di atas 15 hari serangan nyeri kepalanya. Bahkan sudah berlangsung lebih daripada 3 bulan. Nah, ini sudah bisa mengatakan chronic tension type headache. Ini yang kronis. Nah, ini yang terkadang mengganggu pasien, mengganggu pekerjaannya, mengganggu proses aktivitas hariannya. Kalau remaja, sekolahnya terganggu. Yang kronik inilah yang memang kita butuh manage ya ke dokter ya. Terkadang tension type headache yang kita sudah nggak dianggap biasa, tidak benar dalam tata laksananya ya. Kemudian faktor pencetus juga terpapar terus, bisa jadi kronis dia. Nah, sudah kronis, mengganggu nanti aktivitas Berarti hariannya untuk seperti itu. kategori atau tipe kronis ini tadi ini yang mungkin tidak bisa lagi sembuh sendiri, Dok, ya, Iya. harus dengan penanganan dokter. Harus penanganan dokter dan obat-obatan. Nah, itu biasanya batasnya, Dok, berapa hari itu, Dok, untuk bisa dikatakan ini masih belum kronis seperti itu? Dia batasannya itu kalau dikatakan kronis itu di atas 3 bulan. Di atas 3 bulan, 3 bulan dia itu mengalami terus tiap hari seperti dan itu, Dok. selama 1 bulan, setiap sebulan itu Iya. di atas 15 hari serangannya. Jadi setiap kalau kita tanya ke pasien, sudah berapa lama ini? Sudah ada lebih 2 minggu saya nih nyari kepala aja. Nah, dia mungkin bisa jadi 15 hari lebih ya. Nah, kalau sudah ke arah situ ini sudah kronis ini. Dan sudah dialami sudah 3 bulan, sejak lebih dari 3 bulan ini sudah kronis. Kalau masih di bawah 3 bulan, atau serangannya itu masih di bawah 15 hari, itu masih tipe episodik dia. Episodik itu dia hilang timbul, dan itu masih relatif tidak selama kronis tadi. Seperti itu ya. Nah, ini penyebabnya menjadi kronis, apakah karena memang tidak ada pengobatan atau memang sudah ada dilakukan pengobatan tapi tidak juga sembuh-sembuh, ini gimana, Dok? Iya, jadi penderita itu merasa itu sakit kepala yang dianggap biasa, sering muncul, ini main tiba sendiri. Nah, padahal dia nggak tahu bahwa ada faktor pencetusnya yang dia memang tidak fokus terhadap faktor pencetusnya. Misalkan stres yang dibiarkan berlama-lama seperti itu, atau
sering pencetusnya ada sleep deprivation atau gangguan pada tidur. Jadi jam tidurnya berkurang itu juga bisa menjadi kanker. Sering-sering begadang, ya, kurang jam tidurnya, akhirnya jadi kronis tension type editnya. Nah, seperti itu. Jadi kenali faktor pencetus, ya, manage dia, maka akan mencegah jadi kronis. Ya. Nah, yang sudah terjadi kronis bisa jadi karena faktor pencetusnya yang tidak di manage, ya. Kemudian yang nyeri kepala dia dibiarkan saja, dianggap biasa, akhirnya lama-lama kalau jadi kronis, ya seperti itu. Oke, jadi seperti itu sahabat Program Muslim. Terima kasih banyak Dok, kita jeda terlebih dahulu. Sahabat Program Muslim yang ada di rumah dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.